Kalau misalkan tidak relevan ya kita coba jawab dengan sopan gitu. Kemudian masalah penulisan ya ini kita jangan berantem dengan referee, tapi kita juga harus berusaha lebih mengimprove dari manuskrip kita itu sendiri gitu. Jadi saya harap tadi udah menjelaskan bagaimana melewati tahap ini, bagaimana melewati manuskrip ini, tetapi satu hal lagi adalah bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti ini, referee dan reappeal itu sendiri. Nah, kadang kalau kita dapat reviewers report, ya, jadi kita harus menyadari bahwa referee itu ada bukan untuk menghakimi kita. Referee itu ada untuk sebetulnya untuk meningkatkan kualitas manuskrip dari kita. Regardless kita di-reject di jurnal itu atau kita di-accept di jurnal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita di-reject di jurnal A, tapi kita dapat referee report, manfaatkan referee report itu untuk meningkatkan kualitas paper kita sebelum kita submit ke jurnal yang lain gitu. Jadi gunakan feedback itu gitu. Siapa lagi yang bisa ngasih feedback ke paper kita selain referee dari jurnal itu. Nah, kenali referee dari tulisannya dalam artian kalau kita emang rajin untuk membaca jurnal di bidang kita bisa mulai mengenali dari referee-nya nulis seperti ini, kemungkinan referee-nya adalah orang yang bekerja di bidang ini, atau bisa aja spesifik referee-nya adalah si ini gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus mengenali dari tulisannya seperti apa. Terus kemudian saran dari referee yang masuk akal, ikutin. Karena bagaimanapun juga referee itu udah meluangkan waktu tanpa dibayar untuk membaca paper kita, memberikan feedback, dan di situ ya ikuti sarannya, bagaimana paper kita untuk meningkat. Nah, dan kalau kita tidak suka dengan feedback dari referee tersebut, kita harus menjawabnya juga dengan sopan gitu loh. Jangan sampai misalkan dari proses berapa cycle referee-nya menjadi emosional, ya kita tidak mendapatkan feedback yang baik gitu. Nah, untuk menanggapi referee reports, tentunya kita harus menulis lagi kayak semacam cover letternya, tetapi di sisi lain kita juga harus mendeskripsikan lagi bahwa dari feedback dari referee kita bisa buat point by point, oke, komennya seperti ini, terus kemudian kita jawab poinnya seperti apa, jelaskan juga eksperimen tambahan apa yang kita lakukan, atau misalkan perubahan apa yang kita lakukan di paper tersebut. Terus kemudian ya intinya tiap-tiap poin, baik itu yang hasil review yang besar atau misalnya komentar yang sangat besar, di mana penjelasannya itu butuh cukup panjang, maupun yang hal-hal kecil gitu. Jadi kita harus menjelaskan kenapa kita harus mengganti, misalkan labelnya kenapa harus diganti, itu pun ya coba dijelaskan bahwa kita mengikuti saran dari referee itu sendiri gitu. Jadi jangan melakukan seperti kayak gini ya. Misalkan referee-nya bilang oke, metodenya salah, jangan ya langsung kita bilang ya bahwa ya referee-nya yang salah atau misalkan tidak. Kita harus berusaha ya bahwa referee-nya ya point out satu hal yang sangat penting, tapi kalau misalnya kita disagree dengan mereka, ya kita harus bilang bahwa eksperimennya itu dilakukan seperti ini, tujuannya seperti ini. Kita berusaha mengklarifikasi problemnya di mana. Terus kemudian misalkan referee-nya mensuggest reference list, ya kita coba ikutin gitu, reference tambahannya seperti apa, cari relevansinya dengan manuskrip kita. Kalau misalkan tidak relevan, ya kita coba jawab dengan sopan gitu. Kemudian masalah penulisan, ya ini kita jangan berantem dengan referee, tapi kita juga harus berusaha lebih mengimprove dari manuskrip kita itu sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Nah,